Berlatar di zaman suku Maya, film dibuka di tengah hutan dengan memperlihatkan beberapa pria sedang berburu babi hutan. Salah satu dari mereka adalah tokoh utama dari film ini yang bernama Jaguar Paw. Dalam perburuan itu, mereka tampak sedikit kewalahan untuk menangkapnya. Namun pada akhirnya, sebuah perangkap yang sebelumnya dibuat oleh Jaguar Paw akhirnya berhasil menancap tubuh babi hutan itu. Setelah berhasil mendapatkan buruannya, mereka semua merasa senang. Jaguar Paw langsung membedah perut babi, mengeluarkan hatinya untuk Kurnos, telinganya untuk Cocoa Leaf, jantungnya untuk Smoke Frog, dan buah zakar babi itu diberikan kepada Blunted, yaitu pria tinggi besar yang sampai saat ini tidak bisa memberi keturunan. Jaguar Paw sengaja memberi buah zakar babi itu untuk ngejaili Blunted. Jaguar berdalih dengan alasan agar Blunted bisa memberi keturunan kepada istrinya setelah memakannya. Blunted yang agak pelongo-pelongo malah menurut dan langsung memakannya secara mentah-mentah. Dan yang terjadi, semua teman-temannya pun menertawai Blunted. Sementara Blunted yang tak terima dengan keisengan Jaguar pun langsung marah dan menubruknya. Melihat mereka berkelahi, ayah Jaguar yang bernama Flint Sky menasehati Blunted agar tidak mudah terpancing emosi. Dan sebagai ganti atas kejailan Jaguar Paw, ia memberinya sebuah ramuan daun merah yang dapat memberikan keturunan. Ayah Jaguar juga memberikan tutorial penggunaan daun merah itu, yang mana dengan cara melaburi seluruh badan hingga kemaluannya sebelum adu keringat bersama istrinya. Tak lama kemudian, mereka mendengar sesuatu bergerak, yang ternyata itu adalah suara gerak dari sekelompok suku lain dengan kepala suku bernama Castro. Mengira jika kelompok Castro akan membuat kerusuhan di wilayah mereka, Jaguar Paw dan yang lainnya bersiap-siap untuk menyerang dengan senjatanya masing-masing. Namun, ayah Jaguar menahannya dan yang terjadi, ketika kelompok Castro mulai pergi, Jaguar Paw melihat banyak anak-anak dan orang tua di dalam rombongan. Jaguar Paw merasa ada yang aneh dan menjadi penasaran dengan apa yang terjadi. Yang kemudian Castro mengatakan bahwa wilayah mereka sudah dihancurkan. Jaguar Paw semakin penasaran. Ia sebenarnya mau mengikuti rombongan Castro untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun ayahnya lagi-lagi menahan Jaguar untuk tidak ikut campur dengan urusan dari suku lain. Setelah itu, sebelum sampai ke rumah masing-masing, ayah Jaguar memberi perintah kepada kelompoknya untuk tidak membicarakan apapun kepada orang-orang di pemukiman atas apa yang telah mereka lihat di hutan barusan. Sang ayah juga menasehati Jaguar Paw dengan memberikan sebuah petuah. Sang ayah mengatakan bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit. Jangan sampai rasa takut itu masuk ke dalam dirinya. Setelah sampai ke pemukiman suku, mereka yang membawa hasil buruan disambut gembira oleh keluarganya masing-masing. Terkecuali Blunted yang malah dimarahi mertuanya karena tidak bisa memberikan cucu. Lantas, Blunted pun langsung diperintahkan masuk ke dalam gubuk untuk berduel keringat dengan istrinya supaya cepat mendapatkan keturunan.
Blunted yang kali ini yakin akan berhasil dengan bantuan racikan daun merah yang diberi ayah jaguar sebelumnya, Blunted pun mengiyakan dengan penuh harapan. Sementara di tempat lain, Jaguar Paw menemui istrinya yang bernama Siven dan anak sulungnya yang diberi nama Turtles Run. Siven saat ini sedang mengandung anak kedua yang sebentar lagi akan melahirkan. Kembali ke tempat Blunted, tiba-tiba dari dalam gubuknya terdengar suara teriakan kesakitan. Ia berlari keluar sambil menutupi kemaluannya. Kemaluannya merasa kepanasan setelah mengoleskan daun merah yang ia dapat dari ayah jaguar. Ternyata ayah Jaguar Paw juga sama saja seperti anaknya. Ia hanya ingin menjahili Blunted. Daun merah itu bukanlah obat yang dapat membantu untuk menghasilkan keturunan. Dan kejadian lucu ini pun membuat semua orang yang ada di sana menertawakannya. Lalu di malam harinya mereka mengadakan bakar-bakaran babi dan mereka nampak gembira, terkecuali Jaguar Paw. Ia melamun dan masih memikirkan sesuatu peristiwa buruk kemungkinan telah terjadi dengan suku lain yang ia temui siang tadi di hutan. Sampai-sampai ketika ia tidur, Jaguar Paw mendapati mimpi buruk. Ia bertemu dengan Castro yang menyuruh Jaguar Paw untuk lari. Setelah bangun dari tidurnya, ia keluar dan melihat area sekitar. Jaguar Paw melihat obor dan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera membangunkan anak istrinya. Mimpi buruk itu benar-benar terjadi. Suku kejam pemburu manusia yang dipimpin oleh Zero Wolf datang memasuki wilayah Jaguar Paw dan mulai membunuh satu persatu orang-orang yang ada di sana. Ketika komplotan suku itu mengacaukan semuanya, Jaguar Paw berusaha membawa lari anak dan istrinya untuk kemudian menyembunyikannya ke lubang sumur kering. Sementara yang lainnya berusaha melawan pasukan Zero Wolf yang semakin membabi buta. Saat Jaguar menurunkan anak dan istrinya menggunakan tali, salah satu anak buah Zero Wolf melihatnya. Ia lalu mendekati Jaguar Paw sehingga hal ini memaksa Jaguar Paw melepaskan tali itu untuk melawannya. Setelah Jaguar Paw berhasil membunuhnya, ia menyempatkan untuk melihat anak dan istrinya sebelum terpaksa meninggalkannya. Jaguar Paw juga berjanji bahwa ia akan segera kembali. Jaguar Paw lalu mengikat tali tersebut dengan batu untuk memudahkan anak dan istrinya keluar dari sumur saat nanti. Merasa anak istrinya sudah aman, ia kembali ke pemukiman untuk menolong yang lainnya. Jaguar langsung berlari ke area pertempuran dan mulai menghajar satu persatu. Ketika Jaguar Paw hendak menusuk leher Middle Eye, tiba-tiba Zero Wolf dari belakang langsung melumpuhkan Jaguar Paw dengan senjata yang siap menebas lehernya. Middle Eye yang akhirnya selamat dari kematian menjadi penuh amarah dan ingin segera menghabisi Jaguar Paw. Namun hal itu dilarang oleh Zero Wolf karena ia ingin membawanya hidup-hidup untuk dijadikan persembahan. Sementara Middle Eye yang sudah dipenuhi amarah merasa sangat kesal karena telah dilarang untuk membunuh Jaguar Paw.
Di tengah-tengah ketegangan ini, tanpa sengaja Jaguar Paw memanggil ayahnya yang sedang diikat tepat di hadapannya. Dan hal ini membuat Middle Eye yang masih dipenuhi amarah langsung mendapati ide untuk membalaskan dendam atas apa yang Jaguar Paw telah lakukan pada dirinya. Middle Eye langsung membangunkan ayah Jaguar Paw dan tepat di hadapannya, Middle Eye langsung mengeksekusi ayah Jaguar Paw dengan menggoreskan pisaunya tepat di lehernya. Masaka. Tak sampai di situ, Middle Eye juga memukul wajah Jaguar Paw hingga pingsan. Setelah Jaguar Paw terbangun dari pingsannya, tangannya sudah dalam kondisi terikat, begitu juga dengan teman-temannya. Sementara tawanan perempuan yang masih hidup diperkosa secara brutal, termasuk istri Blunted yang diseret untuk kemudian diperkosa. Blunted yang melihatnya pun langsung berteriak secara histeris. Di saat mereka melakukan kekejaman, Jaguar selalu khawatir dengan anak dan istrinya yang ada di sumur. Ia selalu memandangi sumur itu yang membuat salah satu anak buah Zero Wolf bernama Katrock curiga dengan sumur tersebut. Ia pun langsung memeriksa sumur itu dan yang beruntungnya Steven dan anaknya menyadari kedatangan Katrock, sehingga Steven dan anaknya langsung bersembunyi untuk menghindari pandangan Katrock. Merasa di dalam sumur tidak ada apapun, Katrock yang melihat tali mengait dengan batu langsung memotongnya, yang hal ini membuat Steven dan anaknya kini terjebak di dalam sumur. Setelah semua tawanan telah diikat, mereka kemudian digiring ke suatu tempat. Anak-anak yang ada di sana dibiarkan terlantar begitu saja. Seluruh anak-anak yang masih hidup kebingungan melihat orang tuanya diseret bagaikan binatang. Mereka mencoba mengikuti orang tuanya dari belakang sambil menangis. Tengah perjalanan menuju ke suatu tempat, Jaguar Paw kembali bertemu dengan Jastrow yang kini juga sudah menjadi tawanan bersama kelompoknya. Para tawanan terus digiring masuk ke hutan lebih dalam lagi. Perjalanan jauh ini membuat seorang pria bernama Coco Olive yang terluka parah tak sanggup lagi untuk berjalan. Namun Middle Eye terus memaksanya untuk melangkah. Bahkan Middle Eye mengancam akan terus memukuli Jaguar Paw jika Coco Olive tak mau berjalan. Tak ingin temannya menjadi sasaran karena dirinya, Coco Olive pun melanjutkan langkahnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Kini perjalanan mereka telah sampai di perbatasan wilayah pedalaman. Mereka harus menyeberangi sungai dan harus mampu melawan derasnya arus air. Sementara anak-anak mereka yang mengikutinya terpaksa berhenti sampai di sini. Ketika mereka melewati jalan di kaki gunung, luka Coco Olive semakin parah. Ia benar-benar tak sanggup lagi untuk berjalan, sehingga ia pun terperosot ke arah jurang. Yang hal itu membuat yang lainnya juga ikut terseret. Dengan tubuh besar dan tinggi, Blunted yang berada di posisi depan langsung berusaha menahannya dengan cara mengaitkan kakinya di balik akar pohon. Kejamnya, dalam situasi seperti ini, Middle Eye hanya membiarkan para tawanan untuk berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Setelah mereka akhirnya berhasil selamat, Middle Eye yang merasa Coco Olive hanya merepotkan lainnya. Middle Eye kemudian melepaskan ikatan Coco Olive dan langsung mendorongnya ke dalam jurang.
Di malam harinya, si Wolf menemui anaknya yang bernama Park. Rupanya Park baru pertama kali ini mengikuti ayahnya dalam melakukan pemburuan manusia. Merasa anaknya sudah pantas untuk terus melakukan perburuan manusia, si Wolf lalu memberinya sebuah hadiah berupa pisau kecil sebagai tanda bahwa kelak nanti Park akan menggantikan ayahnya untuk memimpin perburuan manusia. Keesokan harinya, perjalanan pun dilanjutkan, di mana di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang menangisi jasad orang tuanya. Anak kecil itu dengan penuh kesedihan mendekati kelompok Zero Wolf, namun mereka justru merasa jijik. Para kelompok Zero Wolf tak mau didekati oleh gadis kecil itu karena mereka takut dengan penyakit kulit si gadis yang dapat menular. Dan tiba-tiba wajah gadis itu berubah menjadi penuh misteri. Ia menatap tajam ke arah Jaguar Paw dan mulai berbicara. Gadis kecil itu mengatakan bahwa kekejaman mereka akan segera binasa oleh seorang yang kini sedang berada di antara mereka. Perjalanan semakin jauh, mereka mulai melihat hal-hal yang mengerikan. Mereka melihat kumpulan orang-orang dari suku pedalaman yang sedang diperbudak tanpa diberi makan maupun minum. Mereka dipekerjakan menggiling semen kapur putih tanpa istirahat. Begitu kejamnya mereka, sampai-sampai para budak ada yang mulai muntah darah. Tibalah para tawanan memasuki area ritual. Tawanan laki-laki disambut dengan dibaluri cairan biru untuk kemudian akan dipersiapkan sebagai tumbal persembahan. Sementara para tawanan wanita diperjualbelikan dengan cara dilelang. Hanya satu wanita yang tak laku, yaitu mertua Blunted karena terlalu tua. Ia pun dibebaskan begitu saja dan dibiarkan menjadi gelandangan. Para tawanan pria terus digiring ke tempat ritual. Mereka melewati gerbang dengan dinding-dinding bergambarkan kekejaman. Mereka semakin ketakutan, bingung dengan apa yang akan terjadi. Hingga akhirnya kengerian itu mulai terlihat jelas. Mereka menyaksikan langsung pemenggalan kepala yang ada di atas sana. Jaguar Paw dan para tawanan lainnya disambut warga dengan suara riuh. Warga setempat berharap kalau para tawanan yang akan dijadikan persembahan pengorbanan bagi dewa untuk diturunkan hujan segera dikabulkan. Dan kini tibalah di titik tempat yang paling mengerikan. Para tawanan digiring masuk menghadap sang raja dengan algojonya yang sudah siap untuk memenggal kepala para tawanan satu persatu. Korban pertama pun dilakukan. Ia dibaringkan yang kemudian dengan kejamnya perutnya ditusuk lalu mengambil jantungnya. Kepalanya dipenggal dan menjatuhkan ke bawah bersama dengan tubuhnya. Pemenggalan kepala dilakukan satu persatu hingga akhirnya kini giliran Jaguar Paw pun tiba. Ia tak berkutik dan hanya bisa pasrah menghadapi takdir hidupnya yang akan segera berakhir. Sementara Sivan yang masih berada di sumur merasakan kalau sang suami dalam bahaya, sehingga Sivan pun berdoa untuk keselamatan suaminya. Solo tengo